Pernah nggak sih lo mikir, kenapa ya ada orang yang kerja keras seumur hidup, duitnya banyak, tapi kok rasanya nggak pernah tenang atau bahagia? Sementara ada juga yang kelihatannya biasa aja, duitnya mungkin nggak sebanyak itu, tapi hidupnya kok santai dan jauh dari stres. Kayak ada kode rahasia soal uang yang belum kita pecahin. Nah, kalau lo juga penasaran sama rahasia di balik perilaku kita soal uang dan pengen punya hubungan yang lebih sehat sama duit lo, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Karena di sini kita bakal sering banget ngebahas insight menarik seputar uang, mindset, dan cara hidup yang lebih bermakna. Di video kali ini gue pengen ajak lo ngobrolin sebuah buku yang bener-bener ngebuka mata gue soal uang, yaitu The Psychology of Money, karyanya Morgan Housel. Buku ini bukan cuma soal gimana cara invest atau gimana cara ngitung bunga, tapi lebih ke kenapa kita berperilaku seperti yang kita lakukan terhadap uang, dan gimana mindset itu jauh lebih penting daripada rumus-rumus finansial. Kita bakal bedah bareng beberapa insight kuncinya. Siap mengubah cara pandang lo terhadap uang? Yuk kita mulai. Sebagian besar dari kita ngelihat uang itu cuma sebagai angka di rekening atau lembaran kertas di dompet. Padahal menurut Morgan Housel, uang itu jauh lebih dari sekedar itu. Uang adalah cerminan dari cerita, pengalaman, dan bias pribadi kita. Coba kita bayangin gini, pengalaman generasi. Cara kakek nenek kita ngelihat uang yang mungkin pernah ngalamin krisis ekonomi atau perang, itu beda banget sama cara orang tua kita yang mungkin hidup di era stabil. Dan itu beda lagi sama cara kita generasi digital ini. Setiap generasi punya pengalaman uniknya sendiri soal uang, dan itu membentuk mindset mereka. Terus ada lingkungan hidup. Orang yang tumbuh di lingkungan serba kekurangan, mungkin akan punya mindset yang sangat hemat dan takut kehilangan uang. Sementara yang tumbuh di lingkungan berlimpah, bisa jadi punya mindset yang lebih santai dalam membelanjakan uang. Terus ada juga bias pribadi. Ada yang impulsif, ada yang perencana, dan ada yang sangat hati-hati. Semua itu dipengaruhi oleh emosi, ego, dan skill kita masing-masing. Morgan Housel menekankan bahwa keputusan finansial yang kita buat itu seringkali nggak rasional. Kita nggak selalu ngambil keputusan berdasarkan data atau logika murni, tapi juga dipengaruhi oleh emosi, sejarah pribadi, dan pengalaman unik kita. Contohnya, kenapa ada orang yang pinter matematika tapi investnya selalu rugi? Mungkin karena dia gampang panik pas pasar turun, atau gampang FOMO pas pasar lagi naik. Itu semua tentang psikologi, bukan cuma angka. Jadi, sebelum lo pakai uang, pahami dulu bahwa hubungan lo dengan uang itu sangat personal, unik, dan dibentuk oleh banyak faktor di luar rumus matematika. Ini pondasi awal yang penting banget. Nah, ini salah satu insight favorit gue dari buku Morgan Housel. Tujuan terbesar dari punya uang itu bukan buat pamer mobil mewah, rumah mewah, atau barang-barang mahal, tapi buat punya kendali atas waktu lo dan kebebasan untuk melakukan apa yang lo inginkan. Seringkali kita mikir, biar orang lain ngelihat gue sukses, jadi kita kerja keras, kumpulin uang dan beli barang branded atau mobil mahal. Tapi di balik itu, kita malah jadi budak pekerjaan, budak cicilan, dan gak punya waktu buat diri sendiri atau keluarga. Morgan Housel bilang, nilai paling tinggi dari uang itu adalah kemampuan untuk melakukan apa yang lo inginkan, kapanpun lo inginkan, dengan siapapun lo inginkan, dan untuk berapa lama pun lo inginkan. Itu adalah kebebasan. Gua kasih contohnya, punya cukup uang buat bisa resign dari pekerjaan yang lo benci dan cari yang benar-benar sesuai passion lo. Terus punya dana darurat yang cukup, jadi kalau tiba-tiba sakit atau di PHK, lo nggak panik dan bisa fokus pemulihan tanpa mikirin duit. Punya dana pensiun yang cukup, jadi lo bisa menikmati masa tua tanpa harus bergantung sama anak-anak atau tetap kerja keras. Punya kebebasan buat bilang tidak pada tawaran yang nggak sesuai value atau nilai lo meskipun iming-imingnya gede. Uang adalah alat, dan alat ini paling powerful ketika dia bisa ngasih lo pilihan. Bukan cuma pilihan buat beli barang, tapi pilihan buat hidup sesuai keinginan lo.
Jadi, mulai sekarang coba deh ubah mindset lo. Jangan ngejar uang cuma buat gengsi, tapi kejar uang untuk meraih kebebasan. Itu akan mengubah cara lo melihat setiap pengeluaran dan setiap tabungan. Ini mungkin bikin lo lega. Kata Morgan Housel, jadi kaya itu nggak butuh lo jadi jenius atau punya gelar dari kampus top, tapi butuh kesabaran dan konsistensi. Dia ngasih contoh Warren Buffett. Warren Buffett itu nggak perlu jadi investor paling pintar sedunia, tapi dia adalah investor yang paling konsisten dan paling sabar di dunia. Dia mulai invest dari muda, dan dia nggak pernah berhenti. Dia biarkan uangnya bertumbuh melalui compound interest selama puluhan tahun. Nah, untuk konsep compound interest atau bunga majemuk, ini kayak bola salju yang digulirkan dari puncak gunung. Awalnya kecil, tapi semakin lama semakin besar dan semakin cepat pertumbuhannya. Itu kalau jadi uang lo mulai invest atau nabung dari sekarang, meskipun kecil, terus lo rutin, lo disiplin dan lo sabar, nanti hasilnya akan luar biasa. Biar lebih mudah gue kasih contoh lagi. Orang pinter banget tapi sering ganti-ganti strategi invest atau gampang panik pas pasar turun. Bisa jadi hasilnya kalah jauh sama orang biasa yang cuma rutin nabung atau investasi kecil tiap bulan di instrumen yang sama selama 20-30 tahun. Terus contoh yang lain, orang yang selalu berusaha jadi perfeksionis dan nunggu waktu yang tepat buat mulai invest, seringkali kalah sama orang yang langsung action meskipun dengan modal kecil dan pengetahuan minim tapi konsisten. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan kesabaran dan konsistensi. Itu adalah superpower finansial yang bisa dimiliki siapa saja tanpa perlu IQ tinggi. Ini poin yang paling nyentil buat kita semua, terutama di era media sosial ini. Salah satu jebakan terbesar dalam mengelola uang adalah berusaha ngikutin atau ngalahin gaya hidup orang lain. Kita sering ngeluarin uang yang nggak kita punya buat beli barang yang nggak kita butuhin, cuma buat mengesankan orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli sama kita. Ini yang namanya permainan uang orang lain. Lihat teman beli mobil baru, kita langsung pengen juga. Lihat influencer pamer liburan mewah, kita langsung merasa kok gue gini-gini aja ya. Lihat tetangga ganti gadget baru, kita ikut-ikutan. Padahal, orang yang ngeluarin duit buat beli barang mewah itu bisa jadi memang literally kaya banget dan gak akan terpengaruh sama sekali. Atau bisa juga dia lagi terjebak utang yang gak kelihatan. Lo gak pernah tahu cerita finansial orang lain. Dan yang paling ironis, orang yang lo coba kesankan itu sebenarnya kebanyakan gak peduli. Mereka juga sibuk mikirin keuangan mereka sendiri atau sibuk coba mengesankan orang lain. Ingat, kekayaan sejati itu adalah aset yang lo punya, bukan barang yang lo konsumsi. Rumah yang lunas, tabungan yang gede, investasi yang bertumbuh itu nggak kelihatan di media sosial. Tapi itulah yang bikin lo kaya beneran. Berhenti main gamenya orang lain, dan fokus pada game lo sendiri. Poin terakhir yang nggak kalah penting dari Morgan Housel. Belajar untuk tahu kapan cukup itu sudah cukup. Seringkali setelah kita mencapai satu target finansial, kita langsung pengen yang lebih lagi. Setelah punya rumah, pengen yang lebih gede. Setelah punya satu bisnis, pengen ekspansi terus tanpa batas. Padahal ada titik di mana tambahan uang nggak lagi nambahin kebahagiaan lo secara signifikan, tapi malah nambah stres, resiko, dan komplikasi. Morgan Housel cerita, banyak orang sukses yang jatuh karena nggak tahu kapan harus berhenti. Mereka terus-terusan ngambil resiko besar demi lebih banyak, sampai akhirnya kehilangan semuanya. Cukup bukan berarti nggak ambisius. Cukup berarti lo tahu batasan resiko lo, tahu prioritas lo, dan tahu kapan lo bisa menikmati hasil kerja keras lo tanpa terus-terusan mengejar sesuatu yang nggak ada habisnya. Ini tentang kepuasan dan rasa syukur. Jadi sebelum lo pakai uang, pahami bahwa uang itu punya sisi psikologis yang kuat. Uang bisa jadi alat menuju kebebasan, bisa tumbuh dengan kesabaran, bisa juga jadi jebakan gengsi, dan bisa jadi sumber ketenangan kalau lo tahu kapan cukup itu sudah cukup. Nah, semua insight dari The Psychology of Money tadi, mana nih yang paling ngeklik di pikiran lo? Atau ada pengalaman pribadi lo yang relevan? Share di kolom komentar ya, gue pengen denger cerita lo.
Ingat, punya hubungan yang sehat sama uang itu jauh lebih penting daripada sekedar punya banyak uang. Pelajari psikologinya dan kendalikan game finansial lo sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat belajar.